Bupati Kolaka Timur, Haji Abdul Aziz, SH, MH, menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyerahan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan secara rinci pelaksanaan anggaran daerah selama tahun 2024. Tak hanya itu, Bupati Haji Abdul Aziz juga memberikan jawaban lengkap terhadap pandangan umum dari 6 fraksi DPRD Kaltim. Inilah penjelasan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Ada satu tarikan laras antara kebijakan pusat dan daerah. Gerakan besarnya apa? Berapa kali saya melihat pidato Bapak Presiden. Dia ingin bagaimana di desa dan kelurahan ini pergerakan ekonomi secara masif, makanya dibentuk yang namanya operasi. Begitupun juga dia tidak ingin ada lagi anak-anak yang menganggur, tidak ingin ada anak-anak yang tidak sekolah, tidak ingin ada lagi anak-anak yang kelaparan, tidak ingin ada lagi, tidak ada kesetaraan di antara kita. Hal ini telah kita buktikan di ruangan ini, penuh dengan kolaborasi dan sinergi yang luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan kita jaga terus, kita lestarikan pembangunan ke depannya. Mungkin saya langsung saja izinkan menyampaikan tanggapan atas pembangunan fraksi sebagai berikut. Pertama adalah fraksi Partai Nasdem. Terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem yang telah menyetujui dan menerima rancangan masukan. Terus yang selanjutnya fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, kami mengucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya yang sebesar-besarnya kepada ketua fraksi dan anggota fraksi yang telah menyetujui dan menerima rancangan peraturan ini mengenai program prioritas nasional dalam APBD 2025. Kami telah menyelaraskan kegiatan pada Kabupaten Kolaka Timur dengan program prioritas nasional, yaitu program Cita baik PNDG. Untuk memenuhi program nasional ini, kita juga telah melaksanakan efisiensi anggaran, di mana efisiensi anggaran ini diharapkan dapat memenuhi program prioritas nasional Kabupaten Kolaka Timur. Perihal penanganan sampah dan penanganan bencana kebakaran, mana fraksi Gerakan Indonesia Raya merekomendasikan penambahan armada tahan dan tangga. Hal ini akan menjadi tugas kami dari pemerintah daerah. Insya Allah mungkin di tahun ini akan kita alokasikan untuk penambahan pemadam kebakaran dan mobil sampah untuk meningkatkan APBD. Tapi juga kami dari pemerintah daerah telah mencoba berikhtiar dengan kementerian terkait, baik itu melalui Menteri Dalam Negeri, penambahan damkar, dan juga mobil sampah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Terus yang selanjutnya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengenai penyerapan anggaran, kami akan berusaha untuk mendorong para SKPD agar lebih optimal lagi. Dan saya juga meminta kepada teman-teman PD ini masukan dari pimpinan DPRD. Kemarin saya sudah bertemu, juga ada beberapa anggota DPR. Kalau ada undangan dimohon hadir, karena ini bagaimana kita menciptakan sinergi dan kolaborasi dengan DPRD.
Selanjutnya menjadi perhatian terkait dengan pelayanan publik, kelengkapan administrasi dan ketersediaan dalam kas daerah. Insya Allah Bu Wakil akan menjadi atensi dan masukan secara konstruktif, insya Allah akan kami tindak. Terus yang selanjutnya fraksi Partai Golkar. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas diterimanya perda ini. Kami senantiasa mendorong SKPD untuk lebih aktif dalam melakukan desentralisasi komisi PAD. Terus yang selanjutnya monitoring SKPD. Atas belanja modal yang terdapat pada SKPD masing-masing merupakan perhatian kami agar tidak terjadi lagi adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, baik itu kekurangan volume maupun temuan lainnya. Terus yang terakhir, fraksi Mercy Bosina mengucapkan terima kasih Pak Menteri atas apresiasinya, dan insya Allah apabila ada bersamaan mudah-mudahan PTP di tahun depan ini kita tingkatkan. Dan kami berkomitmen agar terus melakukan peningkatan perbaikan sistem pengelolaan pasar dan penguatan UMKM serta mengoptimalkan potensi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Terus yang terakhir mengenai perbaikan ruas jalan, juga senantiasa berupaya mengimplementasikan anggaran untuk perbaikan jalan di tengah kondisi efisiensi. Bapak Ibu, sudah saya sampaikan terkait masalah infrastruktur jalan, karena di daerah kita ini ada 3 yang menjadi kewenangan, ada 3 ruas, provinsi, kabupaten, nasional, dan juga jalan desa. Hal ini sebenarnya semua akan melintasinya apabila kita bersama-sama memikirkan. Contoh saja, IWC, tambahkan IWC itu perumahan pengaspal, dan di aspal itu baru di Kelurahan Buluwoi itu pun sudah rusak, termasuk juga di desa Aras ini. Itu kurang lebih 70 km ya, dari Polewatu sampai desa. Kenapa kemarin waktu acara PJL kita selenggarakan IWC, sehingga mungkin saudara-saudara kita yang di masing-masing kecamatan ini bisa melihat langsung bahwa saudara-saudara kita di sana mungkin sudah ratusan tahun, sudah puluhan tahun merasakan itu bagaimana jalannya tidak pernah teraspal. Dan mudah-mudahan komitmen kami Ketua perjanjian di tempat ini, insya Allah di bawah kepemimpinan kami dengan Bapak Yosef Caka, mudah-mudahan itu selewat itu sampai besi, insya Allah. Salah satu strategi yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana penempatan batalion di Kecamatan Wesi, tepatnya belum kita tahu. Sementara kita masih membangun komunikasi dengan Pak Nandre, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan survei secara langsung, karena kurang lebih 50 hektar harus dipersiapkan lahan pembangunan batalion, dan akan melibatkan pasukan TNI AD kurang lebih 1.150 orang. Dari tentara baru itu kalau tidak salah 6 juta rupiah. Kita berhitung saja 50% yang dikeluarkan di Kecamatan Wesi, kurang lebih 3.300.000.000 yang berputar luar di kabupaten, di khususnya di Kecamatan Wesi dan Kecamatan Buluwoi. Mudah-mudahan kita berdoa bersama
sehingga penantian panjang masyarakat Uluwoi dan WC insya Allah kita akan pelan-pelan menuntaskan transparan jalan yang ada di WC. Terus yang selanjutnya, saya perlu laporkan kepada pimpinan DPRD terkait masalah ruas provinsi. Ada 3 yang menjadi ruas kewenangan provinsi hari ini di Kabupaten Purwakarta. Yang pertama adalah rate-rate polipolia. Yang kedua polipolia Desa Bau Batas Koser, dan yang ketiga adalah polipolia Andowega Kakambololi Baula. Itu menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah kemarin dengan melihat kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya di Desa Mondoke, Kepala Desa secara aktif melaporkan kondisi jalan yang ada di Desa Mondoke. Alhamdulillah dengan dokumentasi yang disampaikan Pak Desa, saya teruskan langsung kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumandoka. Alhamdulillah dia langsung balas. Insya Allah akan saya perbaiki, dan besok harinya saya telepon untuk hadir ketemu langsung di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan staf Dinas PU Kabupaten Purwakarta Timur dan bersama dengan Ketua Komisi 3 pada saat itu. Secara spontan dan secara langsung Pak Gubernur langsung mengalokasikan kurang lebih 10 kilo di kabupaten di ruas polipolia Andowega dengan anggaran 3 triliun. Artinya apa? Ini bukan karena saya yang berbuat. Semua terlibat aktif. Pak Desa, masyarakat menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Karena keberhasilan Kabupaten Purwakarta Timur mungkin bagian kecil dari kita yang bisa berkontribusi buat pembangunan daerah. Terus yang selanjutnya saya laporkan juga Ketua, ruas jalan polipolia Andowega itu sementara progres perbaikan hari ini. Pemeliharaan, bukan pengaspalan. Kalau polipolia atas konsep itu pengaspalan tuntas sampai atas konsep kurang lebih kalau tidak salah 2 kilometer lagi tuntas. Begitupun juga dengan ruas Lerejaya, Labandia, Aire, termasuk juga Sabi-Sabi Solewatu, ruas Sabi-Sabila di depan pasar Moya. Alhamdulillah insya Allah masuk juga beberapa titik di Gunung Jaya, Polipolia. Seandainya mungkin tidak ada pemangkasan anggaran kurang lebih 60 miliar di tahun ini karena dialokasikan untuk infrastruktur, mungkin kita bisa menjawab persoalan jalan di Kabupaten Purwakarta Timur di tahun 2025. Saya telah melakukan survei. Bukan hanya saya mendengar secara langsung masyarakat, tetapi dari lembaga survei saya turunkan ke Kabupaten Purwakarta Timur. Saya 6 bulan sekali itu saya harus turunkan. Saya melihat apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Purwakarta Timur. Minta maaf saja, yang dibutuhkan itu adalah jalan. Bagaimana menggerakkan ekonomi kalau jalan tidak bagus? Alhamdulillah selama kami dilantik tanggal 24 Agustus secara bersamaan tiap tahun itu ruas jalan provinsi itu dialokasikan dari pemerintah provinsi. Saya sebut saja yang pertama adalah Penando Mondoke, itu di tahun 2022. Di tahun 2023 Welala Katula, di tahun 2024 Ladongi, Gunung Merah, dan Pamburen. Kenapa ini turun? Karena ada sinergi selama ini. Sehingga saya mengharapkan mudah-mudahan hal seperti ini teman-teman OPD bagaimana membangun sinergi, karena dalam visi misi kami, saya dengan Pak Yosef Saka
Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan yang baik, yang tulus Bapak Ibu insya Allah diberikan pahala yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah panggilan azan, yang kedua adalah panggilan haji, dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Sehingga kali ini saya mengucapkan terima kasih doa-doanya semua, teman OPD, anggota DPR, masyarakat Kabupaten Purwakarta dan telah mendoakan kami dan keluarga hingga kembali ke tanah air. Saya berupaya di tanah suci itu mendoakan masyarakat Kabupaten Purwakarta sehingga daerah ini menjadi daerah yang baldatun, thayyibatun, warakun, takun. Karena di Arafah tidak ada doa yang tidak dijawab, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Santi, Om. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, saya terima Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk dibahas di komisi-komisi sesuai peraturan dan perundang-undangan